Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiu Yin Channel. Seperti biasa kita akan membahas cerita kesayangan kita, Bai Xiao Chun, dimana sekarang telah memasuki season yang kelima atau season yang terakhir. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Meskipun Undex Codex dan Live Forever Codex tidak secara teknis terhubung dengan cara apapun, gumam Bai Xiao Chun, mereka masih sesuai dengan ide umum yang sama. Karena itu, kodeks ketiga saya. Ingatan saya tentang masa lalu akan menjadi mantan keinginan. Dao saya saat ini akan kehadiran sekarang. Dan takdirku yang akan datang adalah Future Will. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, pencerahan di matanya menjadi lebih jelas, dan kekosongan memudar. Kejelasan mulai mengambil alih. Suaranya bergemuruh dengan cara yang aneh, seolah-olah dengan kekuatan hukum alam. Sepertinya suaranya ada di sekelilingnya, di balik langit, di masa lalu, dan di masa depan. Keretakan membuka di daerah itu, serta serangkaian pusaran berputar. Itu hampir seperti badai, namun, itu hanya terlihat di tanah yang diberkati, dan tidak ada tempat di luar. Siapapun yang mungkin dapat melemparkan visi mereka ke tanah yang diberkati akan dapat merasakan waktu berputar dan memutarbalikkan, mengalir dengan cara yang berbeda daripada di dunia luar. Seolah-olah masa lalu, sekarang, dan masa depan semuanya bergabung bersama di tanah yang diberkati itu. Mustahil untuk benar-benar menggambarkan atau memahami, dan sangat mengejutkan. Yang benar adalah bahwa teknik ini Bai Xiao Chun membuat melampaui apapun yang bisa dibayangkan orang lain. Dan jika ada yang bisa menjelaskannya kepada mereka, mereka akan sangat terguncang. Setelah semua, langit dapat membalikkan waktu untuk sementara waktu, tetapi mereka hanya bisa melakukannya melalui sihir Taois tertentu. Dan dalam beberapa situasi, itu hanya mungkin dengan bantuan seorang kaisar kuno. Tapi Bai Xiao Chun pada dasarnya menyelidiki dao waktu. Ketika celah-celah memenuhi tanah yang diberkati, dan badai mengamuk dengan intensitas yang semakin meningkat, Bai Xiao Chun bergumam, mantan Will. Will masa depan. Ketika saya menguasai ketiga jenis Will, maka saya akan menerobos dari alam surgawi dan mencapai alam arcayan. Kodeks ini menggambarkan waktu yang kuno. Oleh karena itu akan disebut Time Immemorial Codex. Mata Bai Xiao Chun bersinar seterang seolah-olah mereka dipenuhi dengan kilat. Suara gemuruh memenuhi tanah yang diberkati saat Bai Xiao Chun menjadi apa yang tampaknya menjadi lubang hitam besar. Itu adalah lubang hitam yang ada dalam dimensi yang berbeda dari Eternal Immortal Domains. Ketika menyebar itu tidak memengaruhi tanah yang diberkati bahkan dalam aspek sekecil apapun. Dari sini dan seterusnya, aku berkultivasi, teknik abadi untuk hidup selamanya yang abadi. Dia melambaikan tangannya, dan gemuruh surga bergemuruh ketika langit yang sebelumnya tenang tiba-tiba dipenuhi dengan warna-warna berkedip. Entah itu pejabat pengadilan yang mengajukan permintaan di Istana Kekaisaran, Ketiga Langit, atau Saint Emperor, semuanya tiba-tiba mendongak ke langit. Para pejabat tiba-tiba memiliki firasat yang sangat buruk, dan untuk para bidadari, mereka mulai terengah-engah. Aura itu teknik apa yang dibuat Bai Xiao Chun? Mata Saint Emperor bersinar dengan cahaya yang gemerlap, dan meskipun dia berhasil tetap tenang, serpihan niat membunuh muncul di dalam hatinya. Dao waktu. Tentu saja, Bai Xiao Chun tidak menyadari semua itu. Dia terlibat dalam menciptakan tekniknya. Meskipun sekarang ia sudah jelas mengenai sifatnya, ia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam hal analisis dan peningkatan. Time Immemorial Codex memiliki 3 wills, yang tidak dapat dibuat secara bersamaan. Untuk saat ini, saya akan mengerjakan apa yang berasal dari masa lalu saya. Saya akan menggunakan banyak kenangan dalam hidup saya untuk memberi makan dausit saya. Ketika proses itu selesai, mantan keinginan sejati akan muncul. Ketika itu terjadi, maka bahkan jika aku terbunuh, dan tidak ada lagi, dausitku akan tetap ada, bersama dengan ingatan dan obsesiku. Senyum muncul di wajahnya. Jika aku tidak mengambil sebagian dausitku dan memberikannya kepada Saint Emperor, maka aku tidak akan memiliki harapan untuk dibangkitkan. Tetapi dengan kehendak mantan saya, mungkin, sampai batas tertentu, saya akan mencapai dao saya, dan mencapai titik mampu eksis untuk selamanya. Di alam Heavenspan, saya mengalami kematian, dan dengan demikian, dalam beberapa hal saya juga mengalami reinkarnasi. Karena itu, kemampuan surgawi yang terkait dengan kehendak mantan saya akan menjadi sutra bekas reinkarnasi. Tiba-tiba, cahaya auguri memudar dari matanya saat dia melihat segalanya, dari Gunung Hut hingga kehancuran alam Heavenspan. Kekuatan spiritual, kemampuan surgawi, kemauan keras, ingatanku itu semua adalah ekspresi kekuatan. Selanjutnya, siapapun yang mendengar sutra ini diucapkan dengan lantang akan menemukan kenangan hidup mereka berubah menjadi simbol penyegel magis. Mereka yang memiliki ingatan yang lebih dalam dan lebih kuno akan menemukan kekuatan simbol magis yang sangat mengejutkan. Sutra bekas reinkarnasi dapat menghancurkan ingatan dan membasmi pikiran.
Bai Xiaochun bangkit, dan pada saat itu, lubang hitam yang tampaknya ada dalam realitas lain meluas. Dalam sekejap mata, tanahnya yang diberkahi tampak memudar, seolah-olah kekuatan yang mengejutkan akan menghapusnya dari keberadaan. Sesaat kemudian, udaranya berubah, dan semuanya kembali normal. Fluktuasi riak menyebar ke segala arah, menyebabkan kedua makhluk hidup yang mereka lewati, dan bahkan benda mati seperti bangunan, berkedip-kedip bolak-balik antara buram dan jelas. Gu Tianjun dan dua celestial lainnya masih berada di daerah itu, dan tersentuh oleh fluktuasi. Mereka awalnya berpikir untuk menghindari mereka, tetapi kemudian memutuskan bahwa itu akan menjadi cara yang baik untuk menguji kemampuan dan teknik surgawi yang telah diciptakan Bai Xiaochun, dan mungkin memahami kepiawaian pertempurannya. Namun, begitu fluktuasi mencapai mereka, ekspresi mereka berkedip secara dramatis, dan mereka mundur dengan kecepatan penuh. Setelah mereka keluar dari kisaran fluktuasi, tidak mungkin bagi mereka untuk menyembunyikan kejutan yang mereka rasakan. Biasa dalam hal kekuatan, tetapi sihir Daois yang terlibat adalah khas ekstrim. Ini hampir seperti aku hanya melihat masa laluku sendiri. Apa yang baru saja aku lihat? Itu seperti ingatanku sendiri, hidup kembali di hadapanku. Ketiga surga itu saling bertukar pandangan yang sangat serius. Di seluruh kota, banyak pembudidaya merasa hati mereka berdebar kencang. Adapun Sein Kaisar, ia menarik kembali visinya, menghabiskan beberapa saat dalam pemikiran, dan kemudian bersiap untuk mengeluarkan proklamasi. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, energi yang tak terbatas tiba-tiba turun ke domain abadi-abadi. Namun, bahkan ketika dia melakukannya, energi yang tak terbatas tiba-tiba turun ke domain abadi-abadi. Ekspresi berkedip-kedip, Santo Kaisar tiba-tiba menghilang, untuk muncul kembali tinggi di langit. Dia tidak hanya berdiri di sana, dia terus naik semakin tinggi. Sesuatu sedang terjadi sekarang yang lebih mengejutkannya daripada terobosan basis budidaya Bai Xiaochun, atau teknik yang ia ciptakan yang didasarkan pada dao waktu. Meskipun orang lain hanya akan dapat merasakan tekanan samar, sebagai seorang Archean, Saint Emperor dapat mengatakan bahwa energi yang sangat menindas mendekati dari langit berbintang. Di luar Eternal Immortal Domains, di belakang tubuh Sultan Raksasa, keluar dalam kekosongan tanpa batas, kipas besar, rusak yang telah menanggapi pusaran yang dibuat Bai Xiaochun saat menjadi celestial mendekati dengan kecepatan luar biasa. Pada saat ini itu telah memasuki perbatasan wilayah yang dianggap sebagai tepi domain abadi-abadi. Saat itu mendekat, itu menyesuaikan lintasannya lagi, hampir seolah-olah pusaran tak berbentuk yang dibuat oleh Bai Xiaochun menariknya. Setelah penyesuaian ini, kipas tidak akan hanya menyikat oleh domain abadi eternal, itu akan memukul mereka. Lebih tepatnya, itu benar-benar akan mengenai penguasa besar tepat di atas mereka. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, melepaskan fluktuasi kuat. Lebih jauh lagi, itu bergerak sangat cepat sehingga ia mengikuti api saat bergerak. Dengan setiap momen yang berlalu, kipas semakin dekat dan lebih dekat ke Eternal Immortal Domains. Siapapun yang bisa melihat pemandangan dari kehampaan akan melihat sesuatu yang tampak seperti meteor yang terbakar, turun dengan energi dan momentum yang mengejutkan. Kecepatan yang terlibat imajinasi menantang. Sebelumnya, terlepas dari fakta bahwa kipas yang rusak telah mengubah lintasan karena Bai Xiaochun, belum tentu mengenai Eternal Immortal Domains. Selain itu, kecepatannya tidak begitu mengejutkan. Dengan demikian, baik Kaisar Vile maupun Saint Emperor tidak memperhatikannya. Tapi sekarang, saat momentum kipas itu terbentuk dan lintasannya menjadi terkunci, tanda-tanda aneh mulai muncul di Eternal Immortal Domains. Tempat pertama yang terkena dampak adalah Laut Abadi. Air diseret seolah-olah oleh kekuatan pasang surut, dan suara gemuruh bergema ke segala arah. Kabut mulai naik dari laut, dan pantai wilayah abadi dihancurkan oleh gelombang besar. Makhluk hidup di domain abadi eternal semua dikejutkan oleh shock yang mendalam. Sementara itu, ketika Saint Emperor terbang ke langit, Gu Tianjun dan dua celestial lainnya memandang dengan takjub. Adapun Bai Xiaochun, dia baru saja menyelesaikan terobosannya dan menciptakan bekas kehendaknya, dan hampir meninggalkan negaranya yang diberkati. Saat itulah ia merasakan tekanan luar biasa, bersama dengan sensasi krisis yang tak terlukiskan. Sesuatu yang berbahaya datang dari atas. Sambil bergerak, dia terbang tinggi ke langit. Bukan hanya dinasti Saint Emperor di mana hal-hal seperti itu terjadi. Di Vile Emperor City, Vile Emperor kuno bergerak untuk muncul di atas, di mana ia menuju ke batas langit. Dia diikuti oleh 4 sinar cahaya, yang merupakan benda langit dari dinastinya. 2 surga tidak datang, salah satunya adalah Ghost Mother. Dari mereka yang hadir, semua mengenakan tatapan tidak percaya ketika mereka mengintip tinggi ke langit. Ketika orang-orang di kedua ibu kota melihat peristiwa dramatis yang terjadi dengan para kaisar dan para celestial, hati mereka dipenuhi dengan perasaan tidak nyaman. Apa itu? Ketika orang-orang berteriak ketakutan, mereka mulai melihat ke langit, di mana sesuatu seperti meteor yang terbakar sekarang terlihat. Berdasarkan sudut pandang mereka, itu tampaknya tidak bergerak sangat cepat, meskipun itu tidak bisa kurang dari itu.
Saint Emperor dan Vile Emperor berteleportasi ke batas dunia, sampai mereka hampir melayang di kehampaan itu sendiri. Indera mereka lebih akut daripada orang lain di dunia, dan mereka juga bisa secara fisik melihat cahaya yang bersinar dari kipas yang mendekat. Itu bergerak sangat cepat sehingga akan tiba dalam waktu sekitar 10 napas waktu. Kedua kaisar bisa mengatakan bahwa benda itu berjalan begitu cepat sehingga tak satu pun dari mereka yang bisa menghentikannya. Pada titik inilah mereka berdua menghela napas lega. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, tetapi karena basis kultivasi mereka yang luar biasa, mereka dapat mengambil petunjuk yang menunjukkan fakta bahwa kipas tidak akan menyerang domain abadi-abadi, melainkan penguasa yang sangat besar. Saat kipas semakin dekat, hati mereka sedikit tenang. Namun, mereka masih terkejut ketika mereka menyadari bahwa aura kipas itu nampak seperti Archaean. Terlepas dari kenyataan bahwa saat krisis tampaknya telah berlalu, mereka berdua tetap di tempatnya kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kaisar Vile berbalik untuk melihat Saint Emperor, dan berbicara dengan suara seram dan dingin. Ini besar, tapi itu tidak lebih dari harta karun Archaean yang rusak. Itu tidak akan menimbulkan masalah. Sekarang setelah di sini, saya akan mengambil 6 tempat. Saint Emperor tersenyum, dan menanggapi dinginnya Kaisar Vile, berbicara dengan suara yang paling hangat. Sudah lama sejak harta yang rusak jatuh ke domain abadi-abadi dari kehampaan. Jika bukan karena pusaran yang dibuat oleh Bai Xiaochun setelah menjadi celestial, itu tidak akan pernah datang. Dinasti Saint Emperor dapat mengklaim kredit untuk kipas yang rusak ini. Berdasarkan itu, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan membiarkan Anda memiliki 6 tempat? Mustahil. Kaisar Vile terkekeh dingin. Mengabaikan Saint Emperor, dia fokus pada kipas yang masuk, yang sekarang hanya sedikit lebih dari seberkas cahaya. Siapapun selain kedua orang yang sedekat ini dengan kipas angin kemungkinan besar akan terbunuh. Tetapi mereka Archaeans, dan karenanya memenuhi syarat untuk mengamatinya dari jarak sedekat ini. Lebih dekat dan lebih dekat. Setelah beberapa napas waktu berlalu, kipas besar itu menghantam tangan penguasa raksasa seukuran benua, menyebabkan suara gemuruh besar untuk mengisi domain abadi-abadi. Itu lebih keras daripada petir surgawi, dan menyebabkan 5 domain abadi bergetar. Laut abadi bergejolak dan naik turun dengan liar. Itu lebih keras daripada petir surgawi, dan menyebabkan 5 domain abadi bergetar. Laut abadi bergejolak dan naik turun dengan liar. Bai Xiaochun melayang di udara saat suara memekakan telinga bergulir, menatap ke arah tangan kanan penguasa yang luar biasa itu. Di sana, berjalan mondar-mandir, ada kipas yang sangat besar dan rusak. Dia bisa merasakan sesuatu di dunia lain tentang kipas itu, dan aura yang menyebar dari itu ke dalam domain abadi-abadi mengingatkan Bai Xiaochun sangat banyak tentang apa rasanya berada di hadapan Saint Emperor. Itu tidak terlalu jauh, Gu Tianjun dan para bidadari lainnya juga ada di udara, terguncang ketika mereka menatap kipas angin. Benda magis kuno. Aura itu dijelaskan dalam catatan kuno tertentu. Itu adalah aura abadi dari sebelum kehancuran besar. Bukan hanya Gu Tianjun dan para celestial lainnya yang terguncang. Para celestial di dinasti Vile Emperor sama-sama terpana. Bahkan Gong Sun Waner, yang berada di lokasi yang jauh saat ini, terkejut. Ada juga banyak ahli setengah dewa dalam Eternal Immortal Domains yang sekarang menatap kipas yang sangat rusak, mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Tangan besar itu tidak terluka oleh kipas yang menghantamnya, dan pada kenyataannya, bahkan tidak bergerak sama sekali sebagai tanggapan. Tetapi untuk kipas, itu rusak parah oleh kekuatan dampak. Retakan menyebar di permukaannya yang sudah rusak, dan kemudian, bongkahan dan puing-puing mulai jatuh, menjadi seperti meteorit menyala yang menghujani Eternal Immortal Domains. Tangan besar itu tidak terluka oleh kipas yang menghantamnya, dan pada kenyataannya, bahkan tidak bergerak sama sekali sebagai tanggapan. Tetapi untuk kipas, itu rusak parah oleh kekuatan dampak. Retakan menyebar di permukaannya yang sudah rusak, dan kemudian, bongkahan dan puing-puing mulai jatuh, menjadi seperti meteorit menyala yang menghujani Eternal Immortal Domains. Ada jutaan bongkahan puing seperti itu, yang semuanya ditembak jatuh dengan kecepatan dan energi yang mengejutkan. Pada saat itu, baik Saint Emperor dan Vile Emperor mengambil tindakan. Tangan mereka kabur dengan gerakan mantra, menyebabkan 2 bidang cahaya yang sangat besar untuk menembak. Satu bidang adalah valet kehitaman, yang lain terbuat dari 5 warna, dan kemanapun mereka pergi, mereka mengubah puing-puing yang jatuh menjadi abu. Setelah itu, kedua kaisar mengirim akal surgawi untuk menyentuh kipas besar. Meskipun kipas besar itu rusak parah, baik wajah dan bingkai kipas tetap utuh. Adapun gambar yang digambarkan pada wajah kipas itu adalah seluruh dunia. Itu adalah harta dunia. Sayangnya, energinya memudar. Siapa yang tahu berapa banyak hal yang dihantam dalam perjalanannya melalui bintang-bintang. Itu sudah hancur dan tidak berharga. Kaisar Vile dan Saint Kaisar menggelengkan kepala ketika mereka terus memindai kipas. Pada akhirnya, mereka mengkonfirmasi bahwa kipas itu, pada kenyataannya, tidak memiliki aura yang berdaulat di atasnya. Itu hanya berisi fluktuasi kuno, sama seperti mereka berdua terpancar. Bahkan, itu sedikit lebih lemah dari itu.
Seandainya kipas angin itu merupakan harta karun tingkat berdaulat, mereka akan sangat bersemangat dan akan pergi untuk menyelidikinya sendiri. Tapi itu bukan harta karun, membuatnya sedikit menarik bagi kedua kaisar. Namun, bahkan ketika mereka menarik indera surgawi mereka, sesuatu yang lain terjadi. Di antara semua serpihan puing yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh kemampuan surgawi yang baru saja mereka lepaskan, ada sebuah bangunan seukuran gunung. Ketika bangunan itu hancur, seonggok batu hitam membusuk keluar darinya. Batu hitam itu jauh lebih kecil daripada bangunan di sekitarnya. Tetapi ketika bangunan itu runtuh, batu itu benar-benar mengabaikan sinar cahaya yang dikirim oleh Saint Emperor dan Vile Emperor, dan terus ke bawah menuju domain abadi-abadi. Saat turun, ia terbakar sangat panas. Tiba-tiba perkembangan menyebabkan wajah kaisar-kaisar jahat dan Santo Kaisar jatuh. Keduanya bisa mengatakan bahwa batu itu tidak berasal dari kipas, itu berasal dari penguasa besar yang menjulang di domain abadi-abadi. Sialan, mata memancarkan kecemasan, Saint Emperor meledak menuju langsung ke batu hitam. Kaisar Vile juga mulai bergerak maju. Namun, pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian mendorongnya ke arah Saint Emperor. Saint Emperor segera menghilang, muncul kembali agak jauh dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa yang kamu lakukan, kaisar-kaisar jahat? Apa yang saya lakukan? Salah satu dari kita bisa menggunakan sepotong daging yang berdaulat untuk tujuan auguri. Itu bisa berisi rahasia tentang cara menerobos ke alam sovereign. Kamu pikir aku akan membiarkan kamu memilikinya? Sambil tergelak dingin, dia mulai bergegas menuju bongkahan batu hitam. Niat membunuh muncul di mata Saint Emperor ketika dia juga mulai bergegas menuju batu itu lagi. Beberapa saat kemudian, mereka berdua mulai meluncurkan sihir Daois bolak-balik satu sama lain ketika batu hitam terus melaju ke bawah. Saat itu terjadi, batu itu tiba-tiba membelah dan mulai memuntahkan cairan gelap, serta sesuatu yang terdengar seperti suara melolong. Kemudian, ledakan terdengar ketika batu dan cairan itu menghantam permukaan laut abadi. Ketika gelombang besar bergulir, batu itu mulai tenggelam ke dasar laut. Kaisar Vile dan Saint Emperor bergegas turun ke laut untuk mengikutinya, menyebabkan gelombang besar mengalir di permukaan air. Bahkan domain abadi bergetar akibat apa yang terjadi. Untungnya, prosesnya tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, kedua kaisar muncul dari laut, wajah mereka tampak muram saat mereka saling bertukar pandang. Sebaiknya kau memberikan kompensasi padaku untuk ini, Saint Emperor. Itu berhasil. Seharusnya kau yang memberi kompensasi padaku. Mereka saling menatap dengan dingin selama beberapa saat, kemudian berbalik dan meninggalkan laut abadi untuk kembali ke wilayah abadi masing-masing untuk mencari petunjuk tentang di mana batu hitam itu berada. Tidak seorang pun kecuali dua kaisar yang tahu persis apa yang mereka cari. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang memenuhi syarat untuk dapat mengamati apa yang terjadi dengan meteorit hitam itu. Selain itu, aura yang berasal dari kipas yang terlatih-tatih di atas benar-benar menarik perhatian para dewa dan dewa. Banyak pembicaraan menyebar melalui wilayah abadi kedua dinasti selama minggu-minggu berikutnya. Dulu ketika dinasti Saint Kaisar dikelilingi dan akan dikalahkan oleh dinasti Kaisar Vile, Saint Emperor tiba-tiba mencapai alam Archaean. Itu semua karena dia menemukan istana yang telah mengambang di kehampaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu persis apa yang dia temukan di dalam istana itu, tetapi setelah keluar dari sana, dia berada di alam Archaean. Menurut catatan kuno yang telah saya baca, setiap 10.000 tahun atau lebih, benda yang hancur dari luar angkasa akan jatuh ke domain abadi-abadi. Mereka selalu benda keberuntungan bagi kita para pembudidaya. Beberapa pembudidaya mulai memandangi kipas yang rusak dengan harapan yang dalam. Para dewa dan dewa sama-sama yakin bahwa ada aura purba di dalam kipas, yang mengindikasikan bahwa ada kemungkinan besar bahwa itu bisa memberikan bantuan dalam mencapai alam Archaean. Bai Xiaochun mendengar banyak pembicaraan tentang kipas. Terlebih lagi, sekarang dia adalah seorang celestial, dia memiliki akses ke catatan kuno yang tidak dapat dibaca oleh kebanyakan pembudidaya lainnya. Menurut legenda, penguasa besar itu menghancurkan semua puluhan ribu alam yang pernah ada di langit berbintang. Pada saat itu, seluruh langit berbintang berubah gelap karena dunia yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Tidak ada yang hidup. Satu-satunya hal yang tertinggal hanyalah belantara dan reruntuhan yang tak berujung, jumlah debu dan tulang yang tak pernah habis. Kadang-kadang, beberapa dari reruntuhan itu akan melayang melewati domain abadi eternal. Itu tidak sering terjadi, tetapi ketika itu terjadi, mereka menjadi keberuntungan bagi para penggarap domain abadi-abadi. Setelah mempelajari slip giok dengan hati-hati, Bai Xiaochun cukup yakin tentang asal-usul dan sifat kipas. Aura kuno, harta dunia yang rusak. Dia menatap kipas besar itu dengan gembira. Dari cara itu tampak terhuyung-huyung, siapapun bisa melihat bahwa tak lama itu akan jatuh dari tangan penguasa dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui langit berbintang. Untuk alasan yang tidak diketahui, baik Saint Emperor maupun Vile Emperor nampaknya cenderung mencoba mempertahankan kipas.
Mereka juga tidak mengeluarkan perintah untuk bawahan mereka untuk menjelajahinya dan mencari keberuntungan. Dan tanpa bantuan mereka, bahkan langit tidak mungkin bisa mencapai kipas. Para Celestial dari kedua dinasti menghabiskan setengah bulan menunggu dengan antisipasi penuh semangat. Selama waktu itu baik Kaisar Suci maupun Kaisar Vile bahkan membuat penampilan publik. Para Celestial dari kedua dinasti menghabiskan setengah bulan menunggu dengan antisipasi penuh semangat. Selama waktu itu baik Kaisar Suci maupun Kaisar Vile bahkan membuat penampilan publik. Beberapa hari berlalu, dan akhirnya, Saint Emperor kembali. Ketika dia melakukannya, dia mengirim akal surgawi keluar ke Saint Emperor City dan memanggil para pejabat pengadilan untuk audiensi. Tidak mungkin mengatakan apa yang dipikirkannya, tetapi pasti ada sesuatu yang suram pada ekspresinya. Ketika para pejabat berkumpul di Istana Kekaisaran, mereka bisa melihat itu, dan mulai merasa gugup. Bahkan Bai Xiaochun bertindak sangat hati-hati. Untungnya, dia tidak melakukan apapun untuk membangkitkan kemarahan publik baru-baru ini, yang membuatnya sedikit lebih percaya diri. Kaisar Suci saat ini berdiri di depan singgasana naga, memandang berkeliling pada para penggarap yang berkumpul. Dia tidak peduli dengan ekspresi hangat yang biasanya dia kenakan. Sepertinya dia telah melepas topeng untuk mengungkapkan ekspresi aslinya. Matanya dingin, dan basis budidayanya memancarkan fluktuasi kuat yang sangat membebani semua pembudidaya di Istana Kekaisaran. Gu Tianjun dan para Celestial lainnya saling bertukar pandang, hati mereka berdebar kencang karena firasat. Istana Kekaisaran benar-benar sunyi ketika Saint Emperor memandang bawahannya, dan secara mental meninjau kembali semua yang telah dilakukannya selama setengah bulan terakhir. Sayangnya, tidak peduli apa yang dia lakukan, tidak ada petunjuk yang muncul. Sejauh kipas rusak, meskipun berisi keberuntungan, itu bukan apa-apa yang sangat diperhatikan oleh Saint Emperor. Selain itu, batu hitam adalah pertanda buruk yang tidak ingin dia lakukan banyak hal. Namun, itu menuntut penyelidikan. Hanya setelah melakukan penyelidikan itu dia kembali dan memanggil bawahannya untuk membuat pengaturan untuk mengirim orang ke kipas. Gu Tianjun, Sima Yunhua. Menanggapi kata-katanya, Gu Tianjun dan ilmuwan surgawi melangkah maju dan menggenggam tangan dengan hormat. Gu Tianjun, Sima Yunhua. Menanggapi kata-katanya, Gu Tianjun dan ilmuwan surgawi melangkah maju dan menggenggam tangan dengan hormat. Aku ingin menyusahkan kalian berdua untuk melakukan perjalanan ke kipas yang rusak di langit. Jika ada keberuntungan yang bisa didapat, Anda berdua akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ketika Gu Tianjun dan Sima Yunhua sama-sama mendongak, Saint Emperor tiba-tiba mengirimkan beberapa kata ke dalam pikiran mereka bahwa hanya mereka yang bisa mendengar. Lebih jauh lagi, kamu akan memeriksa untuk melihat apakah kipas yang rusak ada hubungannya dengan penguasa raksasa. Potongan daging dan darah Sultan jatuh dalam bentuk batu, yang mendarat di Laut Abadi dan kemudian menghilang. Menanggapi kata-katanya, ekspresi serius menyusul wajah Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Bai Xiaochun mempertahankan kewaspadaan penuh saat ini terjadi. Meskipun dia tidak yakin apa yang baru saja dikatakan Santo Kaisar kepada Gu Tianjun dan Sima Yunhua, dia memiliki perasaan bahwa itu ada hubungannya dengan kipas, yang hanya tampak semakin misterius. Ketika dia merenungkan situasi itu, Santo Kaisar mulai membuat daftar nama-nama para dewa yang akan membantu Gu Tianjun dan Sima Yunhua dalam usaha mereka. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Bai Xiaochun, yang berusaha untuk tetap tersembunyi ke arah belakang kerumunan. Memikirkan semua permintaan resmi yang dia terima setengah bulan yang lalu, Saint Emperor mendengus dingin di dalam hatinya. Duke Heavenspan telah menjadi seorang bidadari, jadi karena itu, telah mendapatkan gelar Raja Heavenspan. Dia juga akan berpartisipasi dalam misi ini. Hati Bai Xiaochun melompat ke tenggorokannya. Beberapa hari yang lalu, dia akan sangat senang dengan kesempatan ini, tetapi sekarang, dia memiliki firasat yang sangat buruk. Saint Emperor, yang mulia, saya merasa sedikit di bawah cuaca akhir-akhir ini dan... Pada titik ini, Saint Emperor berbalik dan mulai berjalan. Masalah sudah beres, katanya dengan ketegasan yang dapat memutuskan kuku dan memotong besi. Dalam 3 hari, aku akan secara pribadi mengirim kalian semua pergi. Bai Xiaochun merengut sedih ketika Saint Emperor pergi. Sekarang, dia bisa melihat bahwa ada lebih banyak misi penggemar yang rusak ini daripada yang terlihat. Itu benar terutama mengingat bahwa Saint Emperor pada dasarnya hilang selama setengah bulan. Jelas itu ada hubungannya dengan kipas angin. Ketika Anda menambahkan dalam tampilan suram di mata Saint Emperor, itu menyebabkan Bai Xiaochun merasa sangat gugup. Tentu saja, para pejabat pengadilan sekitarnya semua senang dengan kemalangan potensial Bai Xiaochun. Sekarang, mereka semua sangat jelas tentang seberapa baik Bai Xiaochun dapat menyebabkan bencana. Apakah itu Dragonfish surgawi, biji teratai, atau akar teratai, semuanya yakin bahwa jika Bai Xiaochun tinggal di kota Saint Emperor, itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Sejauh yang mereka ketahui, Saint Emperor sangat bijaksana, cerdas, dan berani untuk mengirim Bai Xiaochun pergi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang membiarkan perasaan mereka yang sebenarnya muncul di wajah mereka. Beberapa dari mereka mengambil inisiatif untuk menyapa Bai Xiaochun, dan bahkan mengobrol dengannya.
Selamat, Raja Heavenspan. Anda seorang celestial sekarang. Haha, betapa cerobohnya aku sampai lupa memberi selamat padamu sebelumnya. Tolong, saya harap Anda tidak tersinggung. Oh, bagaimana Saint Emperor menyayangimu, Raja Heavenspan. Dan betapa irinya saya bahwa Anda bisa mencari keberuntungan di harta itu dari luar surga. Salam, Raja Surgawi. Saya yakin Anda akan bertemu dengan kesuksesan instan, dan mencapai manfaat besar. Setelah menggenggam tangan dan menawarkan kata-kata seperti itu, para kultivator akan pergi, tertawa kecil di dalam hati mereka. Hanya Heavenly Marquis Liu yang tampaknya berpikir bahwa Saint Emperor telah membuat keputusan yang buruk berdasarkan semua yang dia ketahui tentang Bai Xiaochun. Namun, dia juga merasa seolah-olah ada lebih banyak cerita daripada yang dia mengerti, dan pada akhirnya, hanya menghela nafas dan pergi. Yang benar adalah bahwa kura-kura kecil itu menjadi sumber banyak frustrasi. Meskipun dia bersemangat tinggi karena insiden dengan akar lotus, mengingat dia tidak memiliki bukti untuk mendukung klaimnya bahwa Bai Xiaochun bersalah, dia tidak berani mengatakan apapun di depan umum. Setelah semua orang pergi, Bai Xiaochun berdiri di sana dengan sedih untuk waktu yang lama, sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya dan kembali ke tanah kelahirannya. Di sana, dia duduk dan mulai merenungkan situasi lebih lanjut. Saya seorang celestial, yang membuat saya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tetapi untuk beberapa alasan, Saint Emperor sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Selain itu, kipas yang rusak pasti akan sangat berbahaya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tidak nyaman tentang perintah Saint Emperor. Selanjutnya, kata-kata terakhirnya diucapkan dengan ketegasan yang ekstrim, dan juga dengan cara yang sangat mengancam. Jelas, jika Bai Xiaochun tidak mengikuti perintah, dia akan dihukum berat. Mungkin alih-alih bersikap hati-hati, aku harus keluar dari awal. Setelah berpikir lagi, dia mengertakkan gigi dan mengangguk. Bukannya dia tiba-tiba tidak takut mati. Alih-alih mengingat dia akan menjadi bagian dari sekelompok besar orang, selama dia berhati-hati dan tidak serakah, basis kultivasi celestialnya cukup untuk melindunginya. Jika dia dikirim sendirian, maka dia tidak akan setuju untuk masuk ke dalam kipas angin bagaimanapun caranya. Ya, karena aku akan pergi, aku harus memastikan aku benar-benar siap. Rambutnya sudah mulai acak-acakan karena khawatir. Karena tidak ingin membuang waktu, dia keluar dan mulai menghabiskan semua sumber daya yang telah dia bangun selama waktunya di Saint Emperor City untuk mulai membuat persiapan yang tepat. Jimat, item ajaib, pil obat, dia membeli segala macam barang. Sementara itu, tersebar kabar baik di Saint Emperor City, dan di seluruh dinasti pada umumnya, bahwa Saint Emperor mengirim 3 langit ke kipas yang rusak. Ada banyak orang yang tidak tahu bahwa, setelah mengetahui nama-nama celestial yang akan pergi ke kipas yang rusak menjangkau dengan harapan akan datang. Saint Emperor tidak menghentikan hal itu terjadi. Sebenarnya, bukan hanya para celestial yang mengalami hal ini. Bahkan para pakar setengah dewa seperti Preceptor Sadip mulai mendapatkan kelompok pengikut, yang semuanya secara teoretis akan mendapat kesempatan untuk mendapat manfaat dari menjalankan misi. Berita tersebar, dan fakta bahwa misi itu dikabarkan sangat berbahaya hanya membuat beberapa orang lebih tertarik daripada sebelumnya. Bagaimanapun, banyak orang di dunia kultivasi percaya bahwa hadiah hanya datang dengan risiko. Karena itu, beberapa hari kemudian, ketika lonceng berdentang di Istana Kekaisaran, Gu Tianjun, Sima Yunhua, serta 6 dewa, termasuk Preceptor Sadip, masing-masing tiba dengan tim untuk mendukung mereka, tim yang memiliki lusinan deva di dalamnya. Semua orang berkumpul, kecuali Bai Xiaochun. Bai Xiaochun baru saja bergegas keluar dari tanah kelahirannya. Melihat ke belakang dari bahunya ke tempat dia tinggal selama lebih dari setahun, dia menghela nafas. Aku tidak yakin kapan aku akan kembali. Menamparkan tasnya memegang, ia menghasilkan beberapa jas baju kulit. Jika dia memiliki lebih banyak nyala api multiwarna, dia akan melakukan lebih banyak peningkatan semangat. Tapi saat ini, dia bahkan tidak sanggup melakukan peningkatan 2 kali lipat pada mereka semua. Saat dia berjalan, dia mengenakan semua baju besi, yang masing-masing bagian dicap dengan simbol sihir pertahanan. Masih tidak senang, dia memeriksa sekeliling dengan cepat untuk memastikan tidak ada yang melihat, dan kemudian mengeluarkan kura-kura dan menggantungnya di dadanya seperti penutup dada. Kemudian dia menutupinya dengan baju kulit. Dari kejauhan, tubuhnya yang biasanya kurus sekarang tampak sangat berlawanan. Dia hampir tampak seperti bola besar yang bergulir. Selain semua itu, ia memiliki helm hitam yang bersinar dengan cahaya formasi mantra pertahanan, serta wajan kedua yang lebih besar yang ia ikat di punggungnya. Siapapun dari sekte penangkal sungai akan menemukan pemandangan ini sangat akrab. Tapi ini adalah tanah abadi, dan dengan demikian, semua orang yang melihatnya tertegun. Para penjaga di luar istana kekaisaran sulit mengenalinya. Dan ketika dia tiba di alun-alun istana, Gu Tianjun, Sima Yunhua, Preceptor Sadip, dan semua yang sudah ada di sana menunggu semuanya tampak terkejut. Hanya ketika dia berhenti di samping mereka, orang akhirnya bereaksi. Dan ketika dia tiba di alun-alun istana, Gu Tianjun, Sima Yunhua, Preceptor Sadip, dan semua yang sudah ada di sana menunggu semuanya tampak terkejut.
Hanya ketika dia berhenti di samping mereka orang akhirnya bereaksi. Kenapa dia memakai begitu banyak barang? Surga, Bai Xiaochun ini memiliki item sihir pertahanan yang cukup untuk melindungi pasukan 100 orang. Lihat helm itu. Hari ini sangat panas, bukankah dia tidak nyaman? Lupakan helmnya. Lihat wajan itu. Luar biasa. Di mana dia bahkan mendapatkannya? Jika Gu Tianjun dan para ahli yang kuat seperti dia tertegun, maka ada sedikit kebutuhan untuk menyebutkan para pembudidaya dewa. Pada saat yang sama, banyak dari mereka tiba-tiba mulai bertanya-tanya seberapa berbahayanya misi ini. Apakah benar-benar mengerikan bahwa surgawi yang perkasa akan sampai pada persiapan dengan cara ini? Ketika Bai Xiaochun melihat reaksi orang banyak, dia berdeham dengan bangga. Lagi pula, jika dia tidak berpakaian seperti ini berkali-kali di alam Heavenspan, dia mungkin sudah lama kehilangan nyawanya yang kecil. Mungkin aku seorang bidadari sekarang, tapi itu tidak berarti aku bisa melupakan bahaya. Perhatian dapat membuat Anda tetap hidup selama ribuan tahun. Sambil menghela nafas, ia bersiap untuk mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, dengusan dingin terdengar yang menyebabkan semua hati yang hadir bergetar, termasuk Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Semua orang secara refleks menggenggam tangan dan membungkuk dengan hormat. Saint Emperor berjalan keluar ke tempat terbuka dan melihat sekeliling. Ketika dia melihat Bai Xiaochun dan pakaiannya, bahkan dia terkejut. Mencoba berpura-pura tidak menyadarinya, dia menarik napas panjang dan melambaikan tangan kanannya ke udara. Seketika, kekuatan basis budidaya Archaean meletus ke langit dan bumi. Langit redup, dan cahaya suci meletus bukan dari langit, tetapi ke atas itu. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah dimaksudkan untuk memisahkan langit dan bumi. Pada saat yang sama, fluktuasi hebat bergulir ke segala arah. Dalam sekejap mata, lampu berubah menjadi lorong yang menghubungkan mereka ke kipas yang rusak di atas. "Ya, pergilah, laki-laki," kata Santo Kaisar. Gu Tianjun dan Sima Yunhua menarik napas dalam-dalam dan kemudian menuju ke terowongan. Yang lain hadir terbang mengejar mereka. Adapun Bai Xiaochun, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum bergabung dengan mereka, menjadi yang terakhir bergerak. Saat kipas yang rusak semakin dekat dan dekat, Bai Xiaochun melihat ke bawah untuk melihat Saint Emperor City semakin kecil. Tak lama, terlalu kecil untuk dilihat dengan jelas. Pada saat yang sama, penguasa yang luar biasa itu tumbuh semakin besar dan semakin besar, memancarkan tekanan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh makhluk langit. Karena tekanan itu, jelas bahwa tidak ada yang hadir yang bisa meninggalkan domain abadi-abadi, bahkan jika mereka mau. Hanya para ahli arkaan yang secara teoritis bisa menolaknya, dan mungkin menggunakan kekuatan basis kultivasi mereka untuk membuat orang melewatinya. Suara gemuruh yang intens bisa terdengar, dan Bai Xiaochun merasakan tubuhnya bergetar. Kemudian, dia tiba-tiba merasa lebih ringan, seolah-olah dia telah membebaskan diri dari kekuatan yang telah menariknya. Pada saat itu, dia melihat sekeliling dan melihat kekosongan hitam. Sebuah getaran melewati Bai Xiaochun, dan jantungnya berdebar sangat kencang hingga rasanya bisa meledak. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia secara pribadi pernah melihat langit berbintang sejati. Kecuali, itu bukan langit berbintang. Ini bukan yang dia lihat ketika melihat ke langit di dalam dunia yang ada di Ark Sovereign. Tidak juga yang dilihatnya ketika memandang ke langit di domain abadi-abadi. Apa yang dilihatnya adalah kehampaan hitam yang tak ada habisnya. Awalnya, ia menganggap realm Heavenspan sama besar dengan tempat manapun. Kemudian, dia menemukan bahwa itu sebenarnya hanya sebesar salah satu prefektur di domain abadi-abadi. Awalnya, dia berasumsi bahwa apa yang dia lihat dari dalam Eternal Immortal Domains adalah langit berbintang sejati. Dia telah mengetahui selama ini bahwa itu besar, tetapi sekarang dia benar-benar bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Dia menyadari bahwa Eternal Immortal Domains hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan itu. Dia begitu terguncang dan sangat terguncang sehingga dia benar-benar lupa tentang potensi bahaya. Dia lupa tentang segalanya kecuali kekosongan yang tak ada habisnya, dan penguasa besar yang mengejutkan. Dia bukan satu-satunya yang bereaksi sedemikian rupa. Gu Tianjun, Sima Yunhua, Preceptor Seadib, dan semua orang merasa sangat terguncang. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya melihat sekeliling ketika mereka melakukan perjalanan melalui terowongan cahaya yang telah dibuat Saint Emperor. Turun di Eternal Immortal Domains, itu tidak mungkin untuk merasakan tekanan sebenarnya dari penguasa, tetapi sekarang setelah mereka semakin dekat dan dekat, itu adalah cerita yang sangat berbeda. Itu adalah jenis tekanan yang menyebabkan jantung bergetar. Ada sesuatu yang jahat tanpa batas tentang hal itu, sesuatu yang penuh dengan kegilaan tak terbatas. Rasanya seperti berada di hadapan seorang pembunuh yang mematikan. Tekanannya begitu kuat sehingga semua orang yakin bahwa jika raksasa itu membuka matanya dan menatap mereka, semuanya akan langsung berubah menjadi abu. Tubuh kedagingannya memancarkan kekuatan, dan ada sedikit cemoohan di wajahnya yang menghantam semua orang sampai ke inti. Bahkan Gu Tianjun dan Sima Yunhua tanpa sadar merasakan keinginan untuk lebih berhati-hati.
Lebih dari itu, mereka menyadari bahwa kedaulatan besar yang ada di luar domain abadi-abadi ini sangat berbahaya. Jika dia mati, maka itu mungkin tidak masalah. Tetapi jika legenda itu benar, dan dia baru saja tertidur, maka jika dia pernah bangun, dia kemungkinan akan mengakhiri dunia tempat mereka tinggal. Tekanan semakin kuat dan semakin kuat, namun, tujuan-tujuan kelompok itu bukanlah yang berdaulat. Terowongan cahaya yang diciptakan oleh Saint Emperor mengarah ke kipas yang rusak, yang telah terbang melalui kekosongan untuk periode waktu yang tidak dapat ditentukan sebelum datang untuk beristirahat di tangan penguasa. Sekarang mereka jauh lebih dekat dengan kipas, itu tampak lebih besar daripada ketika mereka mengamatinya dari Eternal Immortal Domains. Itu adalah kipas terbuka, rusak ke titik di mana hanya setengahnya ada. Namun, bahkan bagian itu sangat besar. Adapun tulang rusuk yang membentuk kipas ada lebih dari 100, yang masing-masing tampak seperti pegunungan yang terhubung ke tepi luar kipas. Sedangkan untuk wajah kipas itu dihiasi oleh gambar gunung, sungai, dan fitur lainnya, membuatnya terlihat seperti dunia yang sama sekali berbeda. Sungguh agung untuk dilihat, dan ketika mereka semakin dekat, mata mereka mulai bersinar dengan antisipasi yang lebih besar. Meskipun mereka masih agak jauh dari penguasa raksasa, tekanannya masih luar biasa. Syukurlah, kemampuan surgawi yang digunakan Saint Emperor melindungi mereka sebagian besar. Bai Xiaochun dan yang lainnya akhirnya mencapai ujung terowongan, pada titik di mana tulang rusuk kipas semuanya berpotongan untuk membuat pegangan setengah lingkaran. Tekanan dari kipas yang rusak itu sendiri sebenarnya meniadakan beberapa tekanan dari penguasa raksasa. Karena itu, bahkan setelah meninggalkan perlindungan cahaya Saint Emperor, mereka masih tidak dalam bahaya. Namun, tekanannya masih sangat kuat, seperti banyak gunung yang membebani mereka. Tingkat tekanan tertentu, tentu saja, tergantung pada basis budidaya dari masing-masing pembudidaya. Dalam beberapa hal itu bukan karena kedaulatan di dekatnya, melainkan tekanan luar biasa dari kipas itu sendiri. Bahkan, itu sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mengirim akal surgawi. Bahkan indera biasa mereka terbatas pada tingkat tertentu, sehingga mustahil untuk melihat fluktuasi basis kultivasi orang lain. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya melihat sekeliling, mengukur lingkungan mereka. Dari perspektif Bai Xiaochun, area pegangan ini di mana iga kipas berkumpul seperti lapangan publik. Adapun tulang rusuk, setelah pemeriksaan dekat mereka tidak tampak seperti pegunungan, melainkan seperti mereka adalah semacam jalur. Penggemar ini aneh. Iga kipas seperti jalan. Untuk apa sebenarnya harta ini digunakan? Ada banyak spekulasi, dan banyak mata berkilauan ketika orang-orang mempertimbangkan rencana dan motif pribadi mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada yang menyuarakan hal-hal seperti itu dengan keras. Penggemar ini aneh. Iga kipas seperti jalan. Untuk apa sebenarnya harta ini digunakan? Ada banyak spekulasi, dan banyak mata berkilauan ketika orang-orang mempertimbangkan rencana dan motif pribadi mereka sendiri. Tentu saja, tidak ada yang menyuarakan hal-hal seperti itu dengan keras. Segera orang-orang mulai bergerak ke arah tulang rusuk, berniat masuk ke dunia di dalam kipas. Namun, sebelum mereka bahkan bisa mulai bergerak, fluktuasi riak tiba-tiba muncul di sekitar mereka, sangat mengejutkan mereka. Aura realem arcayan pada kipas itu sendiri menyebabkan mata Gu Tianjun dan Sima Yunhua terbakar dengan antisipasi, namun, mereka belum melupakan instruksi dari Saint Emperor. Bahkan ketika mereka mengukur kipas, mata mereka terpeleset ke ujungnya, di mana mereka bisa melihat tangan kanan penguasa yang luar biasa. Ini tidak membiarkan kita masuk. Bai Xiaochun berpikir, menatap tulang rusuk penggemar. Dia melihat sekeliling dengan waspada, dan kemudian mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Pada saat itulah, tiba-tiba, seberkas cahaya lain muncul, melesat ke arah mereka dari domain abadi-abadi. Mata para pembudidaya dinasti Saint Kaisar melebar ketika mereka menyadari dari mana sinar cahaya itu berasal. Sumbernya adalah Vile Emperor dinasti. Bai Xiaochun tidak terkejut sama sekali. Itu wajar bahwa, jika Saint Emperor mengirim orang ke kipas, Kaisar Vile juga akan. Figur-figur mulai muncul di daerah itu, memprovokasi pandangan dingin dan waspada dari para penanam dinasti Saint Emperor. Yang pertama muncul adalah Tiga Langit. Salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan tumor merah di wajahnya yang membuatnya tampak seperti pembunuh yang kejam dan jahat. Ketika dia melihat ke arah para petani, matanya berkilau dengan cahaya yang menyeramkan. Sima Yunhua, katanya, matanya mengunci ke penggarap itu dan kemudian berkilauan dengan niat membunuh terbuka. Yang mulia Devourer, Sima Yunhua menjawab dengan dingin, matanya menyipit. Sebelum salah satu dari mereka dapat terus berbicara, sosok kedua menjadi lebih jelas. Dia adalah seorang pria muda yang menyerupai Sima Yunhua dalam beberapa hal, berpakaian seperti seorang sarjana. Ada sesuatu yang elegan tentang dia, dan dia sangat tampan sehingga dia hampir terlihat seperti wanita. Meskipun senyum menutupi wajahnya, entah bagaimana itu membuatnya tampak sangat keji. Pria muda itu tertawa kecil ketika melihat sekeliling. Ketika dia memperhatikan Bai Xiaochun, dia menatapnya lama sebelum berkata, Gu Tianjun dan Sima Yunhua. Siapa yang mengira kalian berdua akan berada di sini?
Sayang sekali tuan tua saya, Chen Su, tidak bisa ikut. Saya berharap untuk melihatnya. Orang yang menanggapinya bukan Gu Tianjun atau Sima Yunhua, melainkan Preceptor Saadib. Dari saat Anda mengkhianati dinasti Saint Emperor, Pangeran Urdimen, Anda kehilangan hak untuk memanggil Chen Su tuanmu. Berseri-seri dari telinga ke telinga, tetapi mata sedingin es Pangeran Urdimen menatap balik pada Preceptor Saadib dan berkata, "Oh, kau di sini juga, kakek sekte. Dengarkan aku, dasar bodoh. Ketika bangsawan seperti saya berbicara, orang-orang seperti Anda harus tutup mulut." Pandangannya mengguncang Preceptor Saadib hingga ke tengah-tengah keberadaannya, dan memaksanya untuk terhuyung mundur, darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas, dia terkejut melihat betapa berbedanya Pangeran Urdimen dari orang yang dikenalnya di masa lalu. Mengabaikan tatapan suram Gu Tianjun dan Sima Yunhua, Pangeran Urdimen menatap balik ke Bai Xiaochun, dan hendak mengatakan sesuatu lebih jauh ketika ketiga dari Celestial Kaisar dinasti Vile Kaisar tiba. Suara gemuruh terdengar ketika seorang pria kekar yang menjulang muncul. Ketika Gu Tianjun dan Sima Yunhua melihat pendatang baru ini, ekspresi mereka berkedip. Virupaksa Surgawi. Menanggapi Gu Tianjun mengucapkan nama Celestial Virupaksa, mata Bai Xiaochun berkedip. Dia telah mendengar tentang Virupaksa Surgawi sebelumnya. Kota tempat Bai Xiaochun tinggal selama beberapa waktu di dinasti Kaisar Vile berada di wilayah abadi yang diawasi olehnya. Kemudian, Ghost Mother mengambil alih domain abadi itu. Jika segala sesuatunya tidak tiba-tiba berubah, kemungkinan itu adalah Viralpa Surgawi yang dia lawan. Dan mempertimbangkan tingkat basis kultivasinya pada saat itu, akan sulit bagi Bai Xiaochun untuk menculiknya. Pria itu dibangun seperti menara, dan ketika dia berdiri di sana, tekanan kuat memancar darinya yang menyebabkan murid-murid Gu Tianjun dan Sima Yunhua mengerut. Dinasti Vile Emperor mengirim 3 langit. Pikir Bai Xiaochun, berkedip beberapa kali. Kurasa mereka hanya bisa mengirim 6 total. Jelas, kedua kaisar telah mencapai kesepakatan tentang berapa banyak orang yang akan dikirim. Bahkan ketika Bai Xiaochun mempertimbangkan masalah ini, Viralpaksa Surgawi memandangnya. Kemudian, dia berbicara dengan suara dingin yang menuntut jawaban dari siapapun yang mendengarnya. "Apakah Anda anjing liar yang tidak berguna, Bai Xiaochun?" Dari cara pria itu memilihnya, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa dia tidak punya niat jahat terhadapnya. Selain itu, sangat mungkin bahwa ia berharap untuk memulai konflik yang akan meningkat menjadi pertarungan yang sebenarnya. Kalau tidak, mengapa dia begitu terang-terangan menghina? Apakah dia benar-benar ingin menyerangku secara fisik? Mungkin menggunakan saya untuk memberi tekanan pada orang lain. Dengan khawatir, dia mencoba memutuskan apa yang harus dilakukan. Sebelum dia bisa, Pangeran Urdimen melangkah maju dan memandang Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan cahaya aneh. "Aku mendengar bahwa rahasia peningkatan roh terkunci di dalam darah orang-orang Heavenspan. Apa kau keberatan memberiku sedikit darahmu untuk dicicipi?" Bai Xiaochun menarik napas. Virupaksa Surgawi pertama mulai menyebabkan masalah, dan sekarang Pangeran Ur Iblis yang jahat ini bergabung. Bai Xiaochun sudah memiliki firasat buruk. Namun, sebelum perasaan buruk itu bahkan mulai memudar, Pendeta Devourer tertawa serak menatap Bai Xiaochun, dan kemudian menjilat bibirnya. "Aku penasaran, tidak hanya tentang peningkatan semangat, tetapi juga teknik sulap nyala api unik dari tanah Heavenspan. Seharusnya Anda menggunakan jiwa sebagai bahan utama. Saya bertanya-tanya, Bai Xiaochun, dan semua orang mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya ahli nujum surgawi yang pernah ada." Sinar serakah berkedip di mata Pendeta Devourer. Pada titik ini, jantung Bai Xiaochun berdebar lebih kencang dari sebelumnya, dan kulit kepalanya kesemutan. Dengan Pendeta Devourer yang tampak ganas dalam campuran, dia sekarang memiliki 3 surgawi semua terfokus padanya. "Sialan, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Saya mencoba untuk tetap low profile. Saya tidak memprovokasi orang gila ini, namun mereka sudah bekerja sama untuk menargetkan saya." Bai Xiaochun gugup, dan takut berada dalam posisi pasif. Melirik Gu Tianjun dan Sima Yunhua, dia bisa melihat bahwa mereka jelas tidak akan mendukungnya. Dari sudut pandang mereka, ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melihat seperti apa kecakapan pertempuran Bai Xiaochun sekarang karena ia telah menerobos dan menjadi seorang celestial. Kecemasan Bai Xiaochun meningkat ketika dia menyadari apa yang mereka pikirkan. Meskipun dia berusaha keras untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, hanya beberapa napas waktu telah berlalu sejauh ini. Melihat ketiga langit semua menatapnya, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan melangkah maju. Saatnya untuk mempertaruhkan segalanya, pikirnya. Aku tidak bisa takut. Faktanya, saya perlu memasukkan ketakutan ke dalam hati mereka. Bagaimana cara melakukannya? Jika mereka bergabung, mungkin mereka tidak akan membunuhku, tetapi akan memukuliku dengan sangat buruk. Saya kira satu sisi positif dari tempat ini adalah bahwa indera surgawi atau indera biasa tidak bekerja dengan baik di tempat ini. Saya tidak bisa melihat apapun tentang level mereka, tetapi mereka juga tidak bisa melihat apapun tentang level saya. Dalam hati cemas, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak.
Menjentikkan lengan bajunya, dia menatap langit lain, semangat juang berkedip di matanya, serta sedikit cemoohan. Mencibir, katanya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan hal seperti itu di hadapan saya. Dia hampir menyesali kenyataan itu, seolah-olah dia memikirkan kembali hal-hal indah sejak dia muda. Sekarang setelah aku memikirkannya, orang terakhir yang mengatakan sesuatu seperti itu kepadaku adalah celestial lain dari dinasti Vile Emperor. Siapa itu? Oh benar, Ghost Mother. Terkekeh, dan tampaknya berkobar-kobar dengan semangat perang, dia melihat ketiga langit, mengerucutkan bibirnya seolah ingin menahan tawanya. Meskipun jantungnya berpacu dengan kecemasan, matanya bersinar dengan kegilaan total. Aku sudah menahan diri selama beberapa waktu sekarang, desahnya. Saya berharap untuk tetap low profile di sini di Eternal Immortal Domains, tapi terserahlah ayolah. Saya akan membiarkan salah satu dari Anda mencoba membuat saya batuk darah. Jika setetes pun keluar, maka Anda bisa menyimpannya. Ketika Celestial Virupaksa mendengar kata-kata Bai Xiaochun, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Sambil tersenyum ganas, dia kabur bergerak menempatkan dirinya tepat di depan Bai Xiaochun, di mana dia melepaskan serangan tinju. Bai Xiaochun bahkan tidak berusaha menghindar. Dia tahu bahwa dia harus menyerang rasa takut ke dalam hati ketiga Celestial dari kota Vile Emperor ini. Jika dia mencoba menghindari serangan ini, atau melawan balik, mereka bertiga pasti akan bekerja sama dengannya. Adapun Gu Tianjun dan Sima Yunhua yang terkutuk, mereka tampak puas hanya menonton kegembiraan. Kecuali jika mereka secara pribadi diancam, mereka tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Dia sudah lama mengenakan banyak lapisan pelindung kulit, yang di bawahnya mengintai wajan penyunya. Adapun Gu Tianjun dan Sima Yunhua yang terkutuk, mereka tampak puas hanya menonton kegembiraan. Kecuali jika mereka secara pribadi diancam, mereka tidak akan melakukan apapun untuk menghentikannya. Tidak ada waktu untuk berpikir atau merencanakan. Namun, dia tidak perlu melakukannya. Dia sudah lama mengenakan banyak lapisan pelindung kulit, yang di bawahnya mengintai wajan penyunya. Dia sudah dipersiapkan sejak awal untuk menghindar jika serangan tinju tidak ditujukan pada tubuhnya. Tapi itu, dan karena itu, kepalan tangan Virupaksa Celestial, yang mengeluarkan serangkaian ledakan sonik saat itu mendekat menghantam langsung ke dada Bai Xiaochun. Bai Xiaochun bahkan tidak berusaha untuk keluar dari jalan, menyebabkan mata kelima langit lainnya melebar. Dan tentu saja, tidak perlu menyebutkan reaksi dari semua pembudidaya lain yang hadir. Ketika tinju mendarat, Bai Xiaochun tidak bergerak. Sebuah ledakan besar terdengar, dan sebagian besar baju besinya hancur, tetapi dia sendiri tidak terluka. Bahkan setetes darah pun keluar dari mulutnya. Sebaliknya, Virupaksa Celestial yang kekar dan menjulang mendengus kesakitan. Baginya, rasanya seperti telah menabrak gunung yang tak tergoyahkan. Serangan balik yang kuat dan tak terlukiskan menghantamnya dengan kekuatan yang menghancurkan tangannya dan membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, darah mengalir keluar dari mulutnya. 5 organ yin dan 6 organnya bergetar berbahaya, dan matanya melebar seakan dia melihat hantu yang menakutkan. Bagaimana ini mungkin? Celestial Virupaksa berseru kaget. Kamu baru saja menjadi seorang bidadari. Bahkan jika Anda memiliki tubuh kedagingan yang kuat, Anda seharusnya tidak mampu menghadapi serangan seperti itu. Kamu pasti memiliki harta yang berharga, bukan? Sayangnya baginya, dia tidak bisa menggunakan akal surgawi, dan karena itu tidak punya cara untuk mencari petunjuk untuk mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Sangat lemah. Bai Xiaochun menyeringai. Tidakkah kamu memiliki harta berharga yang defensif untuk melindungimu dari serangan yang sangat kecil? Kegilaan di matanya tampak menyala terang, dan dia bahkan tertawa dalam kegembiraan. Kegembiraan itu sebenarnya nyata. Lagi pula, berkat kekuatan regenerasinya yang menakutkan, luka yang ia terima beberapa saat yang lalu sudah sembuh. Adapun penyu wajan, meskipun mudah diserap kembali ke dalam tubuhnya, itu tidak bisa dibawa kembali dengan mudah. Sangat lemah. Bai Xiaochun menyeringai. Tidakkah kamu memiliki harta berharga yang defensif untuk melindungimu dari serangan yang sangat kecil? Kegilaan di matanya tampak menyala terang, dan dia bahkan tertawa dalam kegembiraan. Kegembiraan itu sebenarnya nyata. Lagi pula, berkat kekuatan regenerasinya yang menakutkan, luka yang ia terima beberapa saat yang lalu sudah sembuh. Adapun penyu wajan, meskipun mudah diserap kembali ke dalam tubuhnya, itu tidak bisa dibawa kembali dengan mudah. Terlihat sangat bangga, dia merobek sisa-sisa baju besi kulitnya yang compang-camping dan melemparkannya ke samping. Melangkah maju dengan percaya diri, dia melihat Virupaksa surgawi yang bingung dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Ayolah, ayo, pukul aku lagi. Dia mengambil beberapa langkah lebih mengancam ke arah Virupaksa, yang mundur tanpa memikirkannya. Tangan kanannya benar-benar hancur, yang berarti bahwa kecuali dia memanggil sihir Taoisme langit yang unik, tidak ada cara dia bisa melakukan apapun untuk kekuatan tubuh kedagingan Bai Xiaochun, yang tampak seperti harta pertahanan. Teknik magis biasa dan kekuatan tubuh jasmani tidak akan berguna melawannya. Dan serangan mengerikan itu membuat virus surgawi gemetar ketakutan.
Melihat lawannya mendukung, Bai Xiaochun tertawa gila. Melambaikan tangannya dengan acuh, dia berbalik ke Pangeran Ur Demon dan Pendeta Devourer. Kau Pangeran Ur Iblis, kan? Mau darah saya? Baiklah, ayolah. Pukul aku dan dapatkan. Dan bagaimana denganmu, Yang Mulia Devourer? Ayo, pukul aku. Percepat, pukul aku. Pangeran Ur Demon. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang Mimin tampilkan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu Yin Channel.